masuk pembelajaran, Ibu akan bertanya dulu, adakah di sini yang tidak masuk? Ada temannya yang tidak masuk? Ibu absen dulu ya. Bentar, Ibu absen dulu. Aidia Hasna hadir. Alipia, iya. Arini, Dia, Cahaya Dika, Cika, Diki Maulana, Devita, ya semua sudah absen. Alhamdulillah sebagai bisa sudah kesini. Nah anak-anak, sekarang mari kita sama-sama berdoa. Ayo silakan disiapkan untuk KM. Siap duduk, baca doa mulai.
tentang keteladanan Rasulullah dan sahabatnya, tentang sikap al-amin dan kasih sayang. Ada yang tahu apa itu al-amin? Apa arti al-amin? Iya, pinter. Al-amin itu artinya dapat dipercaya. Adapun tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, yang pertama adalah satu, meyakini kebenaran kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memiliki sikap semangat belajar sebagai implementasi dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga itu adalah dapat menjelaskan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menganalisis sikap al-amin dan sikap kejujuran dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, dapat menjelaskan kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan juga masyarakat sekitarnya. Yang keenam, memaparkan kisah kepada Nabi Muhammad. Dan yang ketujuh adalah dapat menerapkan sikap semangat sebagai implementasi dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang kejujuran dan kasih sayangnya. Ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini ada 7 ya. Nah, sekarang tadi sudah ada yang ditahu ya. Kita akan masuk ke materi. Kalau al-amin itu tadi artinya apa? Nah, sekarang kalian bisa Ibu akan menayangkan sebuah video dan kalian bisa menyimaknya ya. Sebentar, Ibu akan menayangkan dulu video pembelajarannya. Silakan kalian simak dan dengarkan video pembelajarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini adalah tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Tujuan pembelajaran adalah 1. Menjelaskan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. 2. Menganalisis kejujuran dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. 3. Menjelaskan kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, orang tua, dan masyarakat. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah penutup para nabi. Sejak kecil, beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Beliau sudah menjadi yatim piatu sejak usia 6 tahun. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Rasulullah terkenal sebagai seorang yang sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada saat remaja, Nabi Muhammad sering diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di Mekah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya, mereka sepakat menunjuk Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih
untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridui jalan keluar itu. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Ibu putrinya Fatimah tawaf mengelilingi Ka'bah. Rasulullah sangat menyayangi cucunya Hasan dan Husain. Nabi Muhammad sering mencium cucunya Hasan dan Husain. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW pun memandang Aqra lalu bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulan kita pada materi pembelajaran hari ini adalah Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya, karena beliau selalu bersikap jujur dan dapat dipercaya. Nah, itulah anak-anak materi kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang silakan keluarkan bukunya. Sekarang keluarkan buku paketnya dan peralatan tulisnya ya. Kita akan Ibu akan setelah kalian melihat video ini akan menjelaskan materinya ya. Nah, terus Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok diskusi ya. Nah, sekarang kalian sudah ada beberapa kelompok ya. Kemarin Ibu sudah bagi kalian dalam beberapa kelompok karena kita luasnya banyak, jadi dan juga kita ini ruangannya. Jadi Ibu hanya membaca ke beberapa kelompok saja ya. Silakan sekarang dibuka bukunya. Sekarang kita akan masuk ke materi pertama adalah Al-Amin ya. Nah, di sini Rasulullah bersikap Al-Amin. Nah, Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah. Nabi yang keberapa Rasulullah itu? Siapa yang tahu? Nabi yang ke-25. Ya, beliau diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, adakah yang tahu Nabi Muhammad dilahirkan di mana?
Muhammad SAW. Satu, selalu bersikap jujur pada setiap orang. Ya. Dua, jika diberi amanah maka disampaikan dengan baik. Ya. Tiga, tidak mencontek saat kekurangan. Ya. Empat, mau mengakui kesalahan. Lima, saling mengasihi dengan saudara, teman, dan masyarakat sekitar. Enam, hormat dan patuh serta mendengarkan nasihat orang tua. Tujuh, mencium tangan orang tua ketika berpamitan ke sekolah. Delapan, mau berbagi makanan dengan saudara dan teman. Satu, keteladanan Nabi Muhammad SAW. Secara singkat, Nabi Muhammad SAW lahir sebagai yatim. Beliau terkenal dulu pamannya sering mengajar. Beliau berdagang pada usia 35 tahun. Beliau memperbaiki kabar dan dipercaya untuk mengatakan hajar Aswad, sehingga beliau dikenal dengan perilaku terpuji dan diberi gelar Al-Amin. Rasulullah SAW juga menyayangi anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat sekitarnya. Ketika Fatimah kecil, Rasulullah SAW sering mengendong Fatimah dan juga menyayangi istrinya Hasan dan Husain. Ya, satu lagi silakan. Melakukan sikap tolong menolong antar teman dan sikap kasih sayang seperti sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Adakah yang mau menanggapi kelompok lain? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok satu semua. Kelompok satu. Silahkan diisi, nanti kumpulkan ke ibu kalau sudah selesai ya. Yang untuk evaluasi nanti nilainya ibu akan umumkan di depan ya dalam alur pelajaran kita berikutnya. Nah, sebelum itu sekarang ibu mau dulu kita materi pelajaran kita hari ini yaitu tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran kita kali ini? Siapa yang mau menjawab kira-kira? Apa kesimpulannya tentang sikap Al-Amin dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW? Bapak boleh menyatakan pendapatnya tentang sikap Al-Amin. Apa kesimpulan kita hari ini? Boleh? Silakan. Jadi, apa? Kita dalam kehidupan sehari-hari harus selalu bersikap jujur. Kalau misalnya sedang ulama, tidak boleh mencontek. Kalau misalnya kita diberikan amanah, kita harus menyampaikannya dengan baik. Kita harus berbicara sesuai apa adanya ya. Nah, itu tentang sikap kejujuran. Nah, sekarang kalau tentang kasih sayang, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Bagaimana kita dengan sesama saudara, teman? Harus bagaimana? Saling menyayangi. Iya, sesama saudara
Untuk pelajaran selanjutnya, nanti kita akan belajar tentang kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan dan juga Rasulullah sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Sekarang silakan berdoa dan silakan berdoa dipimpin oleh Amin. Siap duduk pada hati mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.